Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Oh iya, pada kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai siklus pengeluaran. Di sini kami akan membahas 3 subpokok materi siklus pengeluaran. Yang pertama, ada sifat siklus pengeluaran. Yang kedua, aktivitas pengendalian transaksi pembelian. Kemudian yang ketiga, ada aktivitas pengendalian transaksi pengeluaran kas. Nah, teman-teman pasti penasaran dengan materi kami. So, don't skip this video. Yeay! Auditing berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat tentang jasa pihak yang kompeten dan dapat dipercaya untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen suatu entitas. Untuk menilai kewajaran pertanggungjawaban keuangan, diperlukan pengetahuan yang disebut dengan auditing. Pengetahuan auditing menjadikan orang kompeten untuk menilai kewajaran pertanggungjawaban keuangan, sehingga dapat menghasilkan jasa yang membantu klien untuk memperoleh informasi keuangan yang andal. Informasi keuangan yang andal bagi klien digunakan dalam mengambil keputusan pengalokasian sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan penjelasan tadi, maka diperlukan perencanaan program audit terhadap siklus kegiatan perusahaan. Dalam suatu perusahaan, melakukan siklus pengeluaran adalah hal penting yang harus diperhatikan. Bahkan, ini adalah hal yang wajib yang harus dilakukan secara berkala. Tentu saja aktivitas tersebut menimbulkan pertanyaan bagi beberapa orang, terutama yang kurang paham akan pentingnya melakukan auditing tersebut. Siklus pengeluaran merupakan rangkaian kegiatan bisnis dan operasional berupa pemrosesan data yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran meliputi berbagai keputusan proses yang perlu untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dalam kegiatan operasional bisnis perusahaan. Siklus pengeluaran dimulai dengan adanya permintaan pembelian dari berbagai fungsi dan departemen yang ada di dalam perusahaan dan diakhiri dengan pembayaran pembelian. Siklus itu berkaitan dengan pembelian aktiva tetap, barang dan jasa, dan pembayaran atas pembelian tersebut. Dua kelas transaksi utama dalam siklus pengeluaran adalah transaksi pembelian dan transaksi pengeluaran kas. Pembayaran gaji dan upah, dan pembelian surat berharga organisasi lain, serta surat berharga perusahaan yang dibeli kembali oleh perusahaan yang biasa kita kenal dengan treasury stock, sebenarnya dapat dimasukkan ke dalam siklus pengeluaran. Meskipun demikian, pembahasan kedua item tersebut dilakukan terpisah dengan siklus pengeluaran. Pembayaran gaji dan upah akan dibahas dalam pembahasan siklus jasa personalia. Kedua transaksi dalam siklus pengeluaran akan mempengaruhi berbagai rekening berikut. Yang pertama adalah persediaan barang dagang, persediaan bahan baku, bahan pembantu, dan suku cadang, biaya dibayar di muka, aktiva tetap, aktiva lain-lain, utang dagang, retur dan potongan pembelian, berbagai biaya, misalnya biaya depresiasi dan harga pokok penjualan, serta yang terakhir adalah kas. Untuk memahami bagaimana sih alur siklus pengeluaran itu, apa saja alur yang akan diaudit dalam siklus pengeluaran, di sini kami menyajikan data flow diagram mengenai sistem dari siklus pengeluaran tersebut. Mungkin teman-teman bisa pause videonya untuk melihat lebih lama mengenai apa saja yang terjadi di dalam siklus pengeluaran. Tujuan audit siklus pengeluaran. Tujuan audit siklus pengeluaran adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus pengeluaran. Tujuan audit ditentukan berdasarkan atas kelima kategori asersi
laporan keuangan yang dinyatakan oleh manajemen. A. Asersi keberadaan atau keterjadian. B. Asersi kelengkapan. C. Asersi hak dan kewajiban. D. Asersi penilaian dan pengalokasian. E. Asersi pelaporan dan pengungkapan. Materialitas. Transaksi-transaksi dalam siklus pengeluaran ini seringkali lebih mempengaruhi laporan keuangan daripada kombinasi berbagai siklus lainnya. Kesalahan dalam bedakan pengeluaran untuk aktiva dan pengeluaran sebagai biaya akan menyebabkan laporan keuangan salah saji material. Berbagai rekening seperti persediaan, properti, aktiva tetap, peralatan, dan sejumlah biaya utama dapat material secara individual. Auditor berusaha mencari untuk mencapai tingkat risiko yang lebih mudah karena transaksi dalam siklus pengeluaran yang merupakan sumber salah saji material dalam laporan keuangan. Resiko. Dalam menaksir risiko bawaan siklus pengeluaran, auditor perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi sekresi dalam siklus pengeluaran. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi meliputi: yang pertama, tekanan untuk menyatakan lebih rendah atau understatement. Beban operasional untuk menampakkan target laba yang telah ditentukan padahal dalam kenyataannya target tersebut tidak tercapai. Yang kedua, tekanan untuk menyatakan lebih rendah besarnya utang dagang untuk menunjukkan kerja modal kerja yang lebih baik. Nah, kemudian kita akan masuk di dokumen catatan. Dalam transaksi pembelian, dokumen dan catatan yang dipakai adalah yang pertama itu ada permintaan pembelian, yaitu merupakan dokumen permintaan yang dibuat oleh karyawan yang berwenang dan dikirimkan kepada departemen pembelian untuk membeli barang dan jasa. Kemudian kita masuk di order pembelian, yaitu dokumen yang dibuat dan dikirimkan departemen pembelian kepada perusahaan lain yang menyatakan bahwa perusahaan ingin membeli barang dan jasa yang termaksud. Nah, yang ketiga itu ada laporan penerimaan barang, yaitu dokumen yang dibuat atas setiap barang yang diterima dari pemasok. Kemudian masuk di faktur atau invoice dari pemasok. Dokumen ini berisi data deskripsi dan kuantitas barang yang diterima, harga termasuk biaya pengangkutan dan asuransi, termin potongan harga dan tanggal penagihan. Nah, kemudian masuk di voucher, yaitu dokumen yang mengindikasikan nama pemasok, jumlah terutang, dan tanggal pembayaran atas pembelian yang telah diterima. Kemudian ada ringkasan voucher. Nah, dokumen ini digunakan untuk melaporkan total jumlah voucher yang diolah dalam suatu kelompok atau batch atau yang diolah selama 1 hari tersebut. Kemudian ada register voucher, yaitu suatu jurnal untuk mencatat utang yang timbul dari pembelian. Pencatatan ini dilakukan berdasarkan voucher. Dan yang terakhir adalah laporan pelanggan bulanan dari pemasok, yaitu dokumen atau laporan yang berasal dari pemasok yang menyatakan saldo awal utang dengan pensahan transaksi yang dilakukan pada bulan tersebut lengkap dengan tanggal dan jumlah setiap transaksi. Fungsi aktivitas pembelian di sini ada 6. Yang pertama itu fungsi permintaan barang atau jasa. Permintaan pembelian agar dapat dilakukan oleh bagian gudang untuk menambah jumlah persediaan. Permintaan pembelian dapat juga dilakukan oleh berbagai bagian atau departemen lainnya yang memerlukan suatu barang atau jasa. Misalnya bagian keuangan yang memerlukan komputer. Dan bagian kedua, fungsi penyiapan order pembelian. Departemen pembelian mempunyai wewenang untuk melakukan pembelian. Departemen pembelian melakukan pembelian berdasar permintaan pembelian yang telah diotorisasi secara tepat. Pembelian dilakukan dengan membuat order pembelian lembar order pembelian yang asli dikirimkan kepada pemasok. Sedangkan tembusannya diberikan pada departemen penerimaan barang yang dibeli tersebut, bagian gudang dan bagian utang. Yang ketiga, fungsi penerimaan barang. Bagian penerimaan barang menerima tembusan order pembelian dari bagian pembelian. Kemudian pada saat barang yang dipesan tiba, karyawan bagian ini menginspeksi dan menghitung barang serta membandingkannya dengan order pembelian. Setelah itu, bagian itu membuat laporan penerimaan barang.
Lembar laporan yang asli dikirim ke bagian utang, sedang tebusannya dikirim ke bagian gudang bersamaan dengan penyerahan barang tersebut. Yang keempat, fungsi penyimpanan barang. Fungsi penyimpanan barang dipegang oleh bagian gudang. Penyimpanan barang harus dilakukan dalam gudang yang terkunci dengan pengendalian dan pembatasan akses yang memadai. Gudang harus dijaga keamanannya, misalnya dengan menugaskan beberapa satpam untuk menjaga gudang. Kelima, fungsi penyiapan voucher pembayaran. Fungsi ini dipegang oleh departemen atau bagian utang atau voucher payable. Bagian utang menerima beberapa dokumen dari departemen lainnya, yaitu tembusan order pembelian dari departemen pembelian, laporan penerimaan barang dari pembagian penerimaan, dan faktur pemasok dan remittance advice dari pemasok. Dan yang terakhir, fungsi pencatatan utang. Pada sistem manual, tembusan voucher yang belum dibayar yang disetujui dikirimkan bersama ringkasan voucher harian kepada Departemen Akunting untuk dicatat dalam register voucher dan buku besar. Supervisor akunting harus memeriksa kesesuaian kedua dokumen tersebut. Supervisor akunting harus memonitor bahwa apakah pencatatan telah dilakukan secara tepat pada waktunya atau tepat waktu. Sekian dari materi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, pengendalian kas. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas transaksi pengeluaran kas dapat digolongkan menjadi beberapa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan: yang pertama, review kinerja. Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dari transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas dibandingkan dengan anggaran atau prakiraan pengeluaran kas periode sebelumnya. Pelaksanaan rekonsiliasi bank secara independen merupakan salah satu bentuk review kinerja dari transaksi pengeluaran kas. Yang kedua ada pengolahan informasi. Dua pengelompokan untuk aktivitas pengendalian jenis ini adalah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum ini terkait dengan pengendalian atas operasional dari transaksi pengeluaran kas, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi, sedang pengendalian aplikasi berlaku untuk pengolahan aplikasi secara individual untuk masing-masing transaksi tersebut. Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi pengeluaran kas adalah sah, diotorisasi dengan semestinya, dan diolah dengan lengkap dan akurat. Kemudian yang ketiga ada pengendalian fisik. Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva yang dikelola, yakni kas, termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi dan akses yang tidak dikehendaki. Salah satu bentuk dari pengendalian fisik dari kas yang dipegang adalah dengan menempatkannya pada deposit box. Kemudian yang terakhir ada pemisahan tugas. Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi transaksi pengeluaran kas, pencatatan transaksi pengeluaran kas, menyelenggarakan penyimpanan aktiva yang dikelola yang dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan atau kesempatan orang untuk berbuat curang. Berikut adalah dokumen dan catatan penting yang umum digunakan dalam pengolahan transaksi pengeluaran kas, yang meliputi 1. Cek. Perintah resmi kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya tertulis dalam perintah tersebut atau kepada pembawa. Yang kedua, ikhtisar cek. Laporan yang berisi seluruh cek yang diterbitkan dalam suatu batch atau selama sehari. Yang ketiga, file transaksi pengeluaran kas. Informasi tentang pengeluaran yang dilakukan dengan menggunakan cek kepada pemasok atau pihak lainnya. Ini digunakan untuk pembukuan ke utang dagang dan file induk buku besar. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas atau register cek. Catatan akuntansi formal mengenai cek yang diterbitkan kepada pemasok atau pihak lain. Fungsi aktivitas pengeluaran kas.
Fungsi pengeluaran kas adalah proses yang dilakukan perusahaan sehubungan dengan penerimaan barang dan jasa dari pihak lain. Fungsi pengeluaran kas biasanya meliputi pembayaran utang dan pada saat yang bersamaan juga melakukan pencatatan pengeluaran kas. Pembayaran utang dan pencatatan pengeluaran. Biasanya bendahara atau fungsi manajemen kas bertanggung jawab untuk memutuskan voucher yang belum dibayar agar diproses pembayarannya pada saat jatuhnya. Semua pembayaran harus dilakukan dengan cek. Komputer bisa diprogram untuk memilih voucher-voucher yang jatuh tempo pada setiap hari dari file induk utang dagang dan laporan ini direview untuk memutuskan utang nama yang harus dibayar dengan mempertimbangkan posisi pada kas. Apabila voucher tertentu sudah diidentifikasi sebagai voucher yang harus dibayar, maka komputer akan mencocokkan informasi dalam cek dengan informasi pada dokumen-dokumen penduduknya. Melaksanakan pengendalian aplikasi terprogram memberi pada bahwa voucher telah dibayar untuk mencegah pembayaran double dan pencatatan transaksi dalam file transaksi pengeluaran kas. Itulah materi yang dapat kami sajikan dalam video kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.